Pengusaha retail dan pusat perbelanjaan merasa dihambat dalam menjalankan bisnis. Pasalnya pemerintah menerapkan pembatasan impor yang menyebabkan pengusaha sulit mendapatkan barang. Tak hanya itu, kebijakan larangan pembatasan impor itu dikhawatirkan membuat stok barang branded mewah impor jadi langka di pasar Indonesia. Dan untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Haryanto Prantantara, Sekretaris Jenderal Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia atau HIPindo. Selamat pagi Pak Haryanto. Selamat pagi. Ya Pak, apakah memang adanya kebijakan Permendak nomor 36 tahun 2023 ini membuat pengusaha resah karena adanya kebijakan ini mengatur ya impor, dan apakah juga kebijakan ini perlu dievaluasi Pak, meskipun baru berjalan belum ada 1 bulan Pak? Impor itu memang harus diatur Pak, tetapi transisi peraturan baru dan lama ini yang memang harus tepat, supaya tidak menyebabkan sampai terjadi kekosongan barang. Apalagi sekarang kan mendekati Lebaran, di mana kebutuhan stok yang dibutuhkan jauh lebih banyak, dan ini yang menyebabkan keresahan. Jadi selama pengaturannya tepat, yaitu memudahkan importir yang benar dan menyulitkan yang nakal, maka seharusnya tidak masalah. Dan tentunya harus diiringi dengan pemberantasan barang impor ilegal, yaitu bagaimana pintu masuk impor ilegal ini bisa ditutup atau diminimalisir, dan kemudian pengawasan barang beredar juga harus kuat dan konsisten. Karena saat ini kita banyak sekali menemui barang ilegal impor ini di pasaran dengan mudah, yang tidak memenuhi ketentuan, ya dijual bebas sekali termasuk di online. Seharusnya yang jualan barang ilegal ini takut, tapi kenyataannya kan enggak, malah bebas merdeka dan tidak ada tindakan apapun. Padahal barang ilegal impor tersebut bisa disita, distributor dan importirnya bisa ditangkap, dan semua yang terlibat diproses hukum. Tapi kenapa ini belum dilakukan secara maksimal? Menutup pintu masuk ilegal impor memang sulit, karena memang negara kita kan negara kepulauan, pintu masuk untuk impor ini banyak sekali. Tetapi dengan pengawasan barang beredar yang sebenarnya mudah dilakukan, itu bisa diminimalisir. Jadi bila orang takut untuk menjual barang ilegal, maka pasar barang ilegal ini juga akan menciut, dan otomatis suplai atau impor ilegalnya juga akan berkurang. Demikian gitu Pak. Ya. Kalau dengan Permendak 36 tahun 2023, apakah Bapak melihat ini hanya membatasi masuknya barang yang hand carry ataupun dibawa oleh penumpang, tetapi tidak mampu mengatasi permasalahan masuknya barang ilegal impor Pak ke tanah air? Karena memang tadi Bapak katakan kondisi geografis kita yang sangat banyak sekali pintu masuk yang mempermudah untuk barang-barang ilegal masuk ke tanah air dari produk impor, kemudian juga sepertinya tidak ada aturan yang begitu ketat memberikan sanksi. Salah satunya tadi Bapak katakan banyak masih ditemukan produk impor dijual melalui online shop, bahkan begitu gamblang, mudah diakses. Bagaimana Anda melihat terhadap undang-undang ini Pak? Kita percaya bahwa tujuan Permendak ini sebenarnya baik, tapi memang sekarang kenyataannya menyulitkan. Karena memang persyaratan yang diminta dalam pengajuan kuota impor ini dengan aturan baru ini sulit dipenuhi di batas waktu yang ditentukan, yaitu per 10 Maret. Masih banyak hal teknis di lapangan yang belum sinkron dalam persiapan waktu proses persyaratan itu dengan batas waktu yang ditentukan di 10 Maret tersebut. Misalnya registrasi trademark yang sekarang harus dilakukan di Kemenkumham itu membutuhkan waktu minimal 6-12 bulan, dan itu nggak akan ngejar dengan waktu batas 10 Maret tersebut. Kemudian uji mutu juga teknis lapangannya belum detail, apa saja parameter yang diuji dan lembaga penguji yang diakui siapa saja. Jadi harus diakui Permendak ini baik, tapi terlalu dipaksakan jalan walaupun sebenarnya belum siap. Terbukti sejak 10 Maret sampai dengan sekarang, dan kita juga belum tahu sampai berapa lama lagi terpenuhinya, sekarang belum ada perusahaan yang mampu memenuhi persyaratan impor ini. Dan ini menyebabkan impor yang resminya ini stop total hampir selama 2 bulan. Tentunya ini akan berdampak pada kekosongan barang. Situasi di mana yang legal sulit, maka yang ilegal akan otomatis berkembang subur. Dan ini tentunya akan menjadi kontraproduktif dengan tujuan dari Permendak ini sendiri. Jadi yang paling baik adalah Permendak ini ditunda supaya impor legal tetap bisa berjalan, sambil peraturannya diperbaiki dulu, sehingga tidak macet total seperti yang sekarang terjadi. Iya, Bapak, kalau dikatakan tadi idealnya memang ditunda terlebih dahulu karena butuh transisi waktu, kemudian juga tadi
kebutuhan daripada produk-produk impor. Lalu seandainya belum ada solusi dalam waktu dekat, apakah ekspansi yang dilakukan Hepindo untuk mengatasi dari kebijakan ini, Pak? Seandainya memang tadi permintaan Bapak penundaan, kemudian evaluasi terlebih dahulu, pemenuhan barang-barang impor legalnya ini bisa terpenuhi, Pak? Ya, Peritel akan mempertimbangkan ekspansinya pasti, karena ekspansi ini kan membutuhkan tambahan stok. Sedangkan kuota impor yang ada sekarang hanya pas-pasan untuk mencukupi kebutuhan stok yang sekarang eksis. Jadi banyak peritel yang sudah siap buka toko, tapi akhirnya menunda karena memang nggak punya stok untuk bisa membuka toko. Dan ini tentunya akan memberikan efek berantai juga. Bila tidak bisa ekspansi, maka tidak ada tenaga kerja baru yang juga akan diserap. Bahkan bila kita tidak punya cukup stok dalam waktu dekat sehingga harus ada tutup toko, nah ini bisa berakibat pengurangan tenaga kerja. Padahal sektor retail ini kan termasuk juga sektor yang padat karya. Mhm. Bapak tadi katakan stok barang itu dalam masa transisi salah satu hal yang riskan ya Pak ya. Apakah dengan adanya pengetatan masuknya barang impor ini membuat peritel mengeluh karena produk-produk mereka tertahan di luar negeri Pak? Oke, produknya memang sekarang ini semua sudah siap ya, karena tiap minggu pasti ada impor yang masuk. Jadi sekarang impornya ditunda sudah sebulan dan mungkin bisa sampai 2 bulan kemudian, tentu akan jadi masalah karena tertahan di gudang karena belum ada izin impor yang bisa didapatkan untuk bisa masuk ke Indonesia. Dan ini tentunya akan membuat biaya tinggi ya dari segi penyimpanan gudangnya sendiri, kemudian nanti akan meningkatkan biaya cost dari produk itu sendiri dan akhirnya merugikan juga konsumen karena nanti itu semua dibebankan menjadikan harganya lebih mahal dari yang seharusnya. Hmm, sepertinya memang akan berdampak cukup panjang ya Pak rantai dampak daripada kebijakan ini. Lalu yang menarik adalah ketika tadi ya Pak, Anda katakan barang-barang tersebut disimpan dulu di warehouse, membutuhkan waktu untuk apa namanya menyewa tempat, electricity dan juga untuk maintenance. Sementara pasti nanti akan ada penambahan biaya yang akan dikenakan kepada para pembeli Pak. Pasti dampaknya harga akan meningkat lah. Anda melihat bagaimana nih Pak kecenderungan konsumsi masyarakat Indonesia untuk produk impor, akankah mereka lebih memilih untuk tadi berbelanja ke negara asalnya dibandingkan mereka membeli di tanah air? Karena tadi prosedur yang begitu panjang mengakibatkan harga meningkat, stok tidak terlalu available, tidak terlalu banyak, dan pilihan juga pastinya tidak semarak ketika misalkan mereka menyambangi negara-negara asal produk tersebut, Pak. Oke, ya pastinya begini Pak. Merek global atau internasional ini kan ada banyak di negara, termasuk negara tetangga seperti Malaysia, Thailand, dan Singapura. Nggak hanya di Indonesia saja. Jadi untuk merek-merek global atau internasional ini kita bersaing dengan negara-negara tersebut. Jadi bila dengan segala hambatan yang ada di Indonesia, maka harga kita akan kalah. Kemudian koleksinya barang kita juga kelengkapannya juga lebih sedikit. Dan kemudian barang-barang baru yang namanya misalnya fashion, di mana barang-barang baru itu harus setiap minggu keluar, ya tentu barang-barang baru yang di Indonesia juga ketinggalan dibanding negara tetangga. Sehingga otomatis hal itu akan membuat masyarakat Indonesia akan memilih membeli merek tersebut di luar negeri. Dan ini sangat disayangkan karena sebenarnya merek itu ada di Indonesia. Nah, bila masyarakat Indonesia sendiri juga keberatan untuk membeli di Indonesia karena mereka memilih yang di luar negeri itu lebih kompetitif, otomatis turis asing juga pasti tidak akan membeli di Indonesia. Padahal kita tahu bahwa turisme itu tidak lepas dari shopping gitu. Dan itu menjadikan Indonesia tidak terlalu menarik bagi turis. Kalau kita pergi ke Bangkok dan sebagainya, udah otomatis orang akan ke sana pasti belanja juga. Nah, oleh karena itu Hipindo melakukan kampanye belanja di Indonesia aja supaya Indonesia menjadi shopping destination yang baik untuk masyarakat Indonesia maupun turis asing. Tapi tentunya ini hanya mungkin terjadi kalau pemerintah memberi dukungan penuh sehingga hambatan-hambatan tersebut bisa diminimalisir. Dengan beragam hambatan dan efek domino yang begitu besar tidak hanya dari segi konsumsi warga lokal terhadap produk-produk impor, fashion misalkan salah satunya, kemudian juga terkait dengan biaya yang akan dikenakan ke pembeli cukup kembali lebih tinggi. Lalu terakhir, apakah sudah ada dialog Pak dengan Kementerian Perdagangan terkait dengan penerapan kebijakan ini Pak sejauh ini? Ya, kita bersama-sama teman-teman lain di asosiasi juga berusaha koordinasi terus untuk membantu Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, sehingga peraturan ini benar-benar bisa dijalankan dengan baik.
Karena sekali lagi peraturan ini baik, tapi bagaimana persiapannya mencukupi sehingga tidak menghambat impor legal yang sekarang sebenarnya sudah berjalan dengan baik dan menyebabkan kekosongan barang. Baik. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini bisa mendapatkan solusinya. Baik, terima kasih Pak Haryanto. Mudah-mudahan kita masih bisa mendapatkan cuan ya di tengah derasnya produk-produk ilegal tadi maupun rekan-rekan dari Hipindo sendiri juga bisa tetap melakukan ekspansi bisnis meskipun kebijakan ini masih dirasa perlu adanya evaluasi dan implementasinya harus lebih ditekankan terkait dengan penerapan instrumen hukumnya dengan lebih baik. Terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini Pak. Salam sehat selalu.